وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا ارحم الراحمين امين يا رب العالمين. اخواني رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على صلاح الأحوال والبال، والحمد لله على كل شيء. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait, juga kepada Habaib yang memberikan saya waktu 1 menit atau 2 menit untuk ikut serta di dalam keberkahan ini. Ini satu majelis, kalau orang tidak masuk majelis seperti ini, digambarkan oleh Rasulullah SAW dengan 3 orang. Ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat, ada 1 orang masuk dan maju ke depan, ada 1 orang lagi masuk dan duduk di belakang, ada lagi orang masuk tidak jadi di luar. Rasulullah mengatakan, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Orang pertama melihat majelis dan dia ingin mendekat kepada Allah, maju ke depan, maka Allah pun akan mendekat kepadanya. Hanya duduk di depan. Ya. Yang satu lagi ingin hadir majelis cuma malu duduk di belakang, maka Allah pun malu kepada dia. Yang ketiga, dia tidak ingin hadir majelis, maka Allah pun tidak menginginkan dia hadir majelis. Ini satu pembicaraan tentang fadilatul majlis banyak sekali, tapi saya hanya berbicara sebentar yang berhubungan dengan hayatul Rasulullah SAW. Sekilas daripada kehidupan Rasulullah yang bisa dicerminkan dalam hidup kita. Sebab banyak ajaran Rasulullah tidak masuk dalam hidup kita. Kita mengaku Muslim, mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, dan itulah yang dilakukan oleh saudara Muslim. Semuanya mengaku cinta, tapi tidak ada bukti di dalam kecintaannya. Contoh yang paling mudah untuk menjadikan tolok ukur kita apakah cinta kita ini buta atau memang nyata adalah tidak adanya rasa dari pengakuan kita. Kalau kita berikan contoh, saya cinta kepada kampung halaman, saya cinta kepada kampung halaman, orang mondok seperti yang kuliah di sini, atau orang yang mondok 5 tahun, 10 tahun nggak ketemu kampungnya, tidak bertemu dengan orang-orang kampungnya. Ketika ada kiriman dari orang kampungnya, dari ibunya, bapaknya, itu kiriman mau rotinya, roti buatan kota Bandung misalnya, atau ada perangkoknya, oh perangkok Bandung ini, itu saya taruh waktu saya mondok di Madinah, bangga dan senang dengan itu perangkok. Gambar apa? Ada gunung, di sana nggak ada gunung. Semua yang berhubungan dengan kampung halaman saya membuat saya senang. Apalagi kalau ada orang kampung, orang Indonesia ketemu, saya senang sekali. Karena memang saya cinta kepada kampung halaman. Itu ada hubungan antara saya dengan kampung halaman. Bahkan ketika guru saya, ketika saya mau pulang nggak dikasih, dan akhirnya mengatakan, nanti seminggu lagi kau boleh pulang. Saya nggak bisa tidur. Itu kampung halaman masih jauh, tapi aroma kampung halaman sudah kecium. Itulah para ulama ketika mencium baunya surga, jauh masih, tapi sudah mencium baunya surga. Ketika kita mau makan murni nafsu, yang ada pikirannya kampung halaman terus. Semakin naik pesawat dan makin mulai dekat, itu kampung halaman seperti depan mata. Begitulah orang yang cinta kepada Rasul tidak lepas pandangan matanya dengan Rasulullah. Itu gambarannya. Kita tidak punya. Kita mengatakan cinta tapi rasa tidak ada. Contohnya seorang ibu ketika kehilangan anaknya, 10 tahun kemudian dikatakan, ibu, anakmu ada di kamar situ, sudah ketemu. Dia bisa bangun nggak? Tidak bisa bangun, sangka karena gembiranya. Mungkin pingsan. Anak saya sudah 10 tahun nggak ketemu karena diculik. Kemudian dikasih tahu, ibu, anakmu sudah ketemu, ada di kamar sekarang. Bagaimana rasanya si ibu itu? Begitupun para ulama ketika idza dzukirallahu wajilat qulubuhum,
Kalau diingatkan nama Rasulullah, gemetar. Seperti ibu dikatakan, ibu, anakmu ada di sana. Ada cerita orang Saudi di Taif, dia akan mendapatkan hadiah $1 juta atau real, saya lupa. Keluarganya bilang, jangan dikasih sama orang tua saya, bapak saya nanti ada jantungan, kalau dikasih tahu nanti mati lagi. Orang kalau lihat dunia apa? Hilang. Rasulullah mengatakan dunia itu lebih sihir daripada harut marut. Harut marut terjadinya lebih sihir daripada harut marut. Bapaknya nggak bisa dikenal gara-gara uang. Saudaranya bisa dilepaskan gara-gara uang. Uang itu berbahaya. Dan diantara juga wanita yang paling bahaya. Mau kawin, orang tua nggak setuju, paksa bodoh, lebih baik dia mentalak ibu bapaknya daripada berpisah daripada perempuan pilihan. Dia lebih baik berkorban daripada ibu bapaknya dan tidak bertemu dengan saudaranya lagi daripada berpisah dengan kekasihnya. Ad-dunya mal'un mal'un man fiha illa dzikrullah wa ma wala. Kembali kepada cerita tadi. Cerita apa tadi? Yang orang dapat hadiah. Yang dapat hadiah. Pegang cerita. Akhirnya mati katanya. Halas panggil apa? Psikologi. Orang kejiwaan, kasih tahu pelan-pelan katanya. Baik, ini dokter kasih tahu sama dia. Ya Syekh, bagaimana kalau ente dapat hadiah? Ya, alif riyal. Wah, masya Allah, ini rezeki min Allah. Anda mau kasih ente nanti separuhnya. Syekh, kalau 200 riyal, 200 ribu, Anda kasih juga. Dinaikkan sedikit cerita lain. Kalau dapat $1 juta bagaimana? Ini Anda punya anak saksinya. Wal jiran, tetangga seperti wah, anak bagi dia separuh. Dokternya mati. Yang mati siapa? Dokternya mati. Mati. Dunia bahaya. Jangan lagi lihat dunianya. Dijanjiin komisi besok bakal datang, nggak usah tidur, mikirin semua. Di dunia. Ini bayangkan ketika dikatakan nanti dapat. Ada satu orang dipukuli. Satu orang mengatakan nanti ente anak pukul 109 kali, anak kasih hadiah 1 miliar. Nah iya apa? Tapi jangan ngantuk, jangan ngeluh. Baik, dipukulin kencang, dicambuk. Waktu dicambuk sampai 90 kali anaknya, teman-teman jangan, udah kesian ini, kamu kejam katanya. Bapaknya bakal marah, kamu nih tahu apa? Ini udah 90, kurang sedikit fulus anak nggak dapat ini. Biarkan sakit nggak apa-apa, yang penting dapat bonus. Untuk fulus dia berani untuk dikorbankan, tapi untuk pangkat nggak. Ada seorang yang apa? Orang tua. Kalau panjangan hatinya. Ada orang tua dipijat sama tukang urut. Teriak-teriak dianya. Anaknya bilang, tukang urut pelan-pelan, kesian bapak saya katanya. Bapaknya bilang, kamu ini biarin untuk ngobatin saya. Bapak tapi kan belum tentu sembuh. Iya, tapi maksudnya baik, ingin mengobati saya. Oh, jadi bapak baik sangka kepada tukang urut, maksudnya baik. Karena baik sangka dan menganggap niat orang tukang urut itu ingin mengobati, si bapak tidak marah. Si anak nungguin terus beres diurut, bapaknya ngeluarin kantong, dan uang dia tulus kantong dikasih ke tukang urut. Herannya si anaknya, bapak udah disakitin, nggak marah, ngasih fulus, terima kasih lagi. Ajib. Terus ditanya lagi, ada si ibunya masuk rumah sakit sama, dioperasi sama dokter, anaknya marah-marah. Selesai mereka sembuh, pulang ke rumahnya, lagi duduk di kursi berdua. Si anaknya bilang, saya heran sama bapak sama ibu, disakiti sama orang gak marah, bahkan terima kasih ngasih uang katanya. Memang mereka maksudnya baik anakku. Anaknya mengatakan, tapi ketika Allah mencoba ibu bapak, tapi kenapa tidak terima kasih? Ketika disakiti oleh Allah, kenapa tidak terima kasih, bahkan marah-marah kepada Allah? Kenapa baik sangka bapak ibu diberikan kepada hamba Allah, tidak kepada Allah? Ketika Allah mencoba, diampuni dosanya, diangkat derajat, diberi pahala. Sampai Rasulullah mengatakan, mazal al-bala bil mu'min hatta yalqa rabbahu wa laysa alaihi khati'ah. Itu cobaan akan terus menyertai kehidupan seorang hamba. Fi waladihi, anaknya, fi mali, hartanya, fi nafsi, pada anaknya. Sehingga tidak ketika dia bertemu dengan Allah tanpa dosa. Ingin tahu para wali?
orang-orang yang dicoba. Ada cobaan kecil, Habib dari sini kena kecil ya. Orang yang wali itu siapa? Yang dikasih bukan? Yang dikasih orang yang wali, cuman mata kita buta. Idza ahabballahu 'abdan ibtala liyasma'a tadarru'a. Jika Allah cinta kepada seorang hamba akan dicoba itu hamba agar mendengar suara keluhannya. Sudah lama enggak mengeluh, nangisnya karena dunia aja, bukan karena Allah. Maka dicoba. Pengen dilihat orang-orang yang ahli surga, lihat orang gila, ahli surga. Orang yang sehat belum tentu. Aneh tapi nyata, itulah kenyataan. Ya. Orang gila itu yang ahli surga yang tidak nampak pada masyarakat. Ada cerita Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini satu orang yang tidak dipandang. Cerita sebelumnya Rasulullah SAW mengatakan ketika duduk dengan para sahabat, mengatakan ada orang yang pakaiannya mewah terpandang di masyarakat. Rasulullah bertanya, siapa itu orang? Ya Rasulullah, itu orang terpandang, minta anak orang langsung dikabul. Kalau ngomong langsung didengar, punya kedudukan di masyarakat besar. Besokannya ada lagi orang datang cuma camping, miskin, tafran. Ditanya lagi, ini yang satu lagi siapa? Ini orang, ya Rasulullah, kalau minta anak orang nggak bakal terima. Ada undangan nggak masuk. Kalau ngomong nggak didengar. Kemudian Rasul mengatakan, tahukah kalian, yang ini lebih afdal daripada yang tadi seisi langit dan bumi. Yang kita pandang banyak, biasanya kita pakai minyak wangi supaya wangi sama orang, baju supaya dipandang bagus, walaupun amal nggak bagus. Mobil kalau bagus tapi mesin jelek apa? Nggak laku. Tapi kalau kita tidak, yang dilihatkan dohirnya, batinnya hancur, masa bodoh. Seperti kita ingin melihat perempuan, cakepnya aja, agamanya nggak ada, jadi atau si perempuan lihat-lihat laki, fulusnya ada, atau merak, dia punya akhlaknya merakbat, jadi yang dilihat dohirnya, batinnya nggak ada urusan. Padahal Rasul mengatakan apa? Perempuan dinikah dengan 4 perkara, karena hartanya, kedudukan, atau nasabnya, tapi peganglah agamanya. Jangan ini semua yang dipegang, pegang agamanya. Agamanya bagus, ambil. Demikian perempuan kepada laki demikian, sama penilaiannya. Ini cerita satu orang Uwais Al-Qarani. Panjangan maafin ya. Stop dulu ya. Kasih isyarat. Masih asik kita orang. Apaan minta dikit ya? Rehat dulu ya. Kalau seriusan jadi nggak enak. Wallahu a'lam. Ada satu orang namanya Uwais Al-Qarani. Semua para sahabat, orang-orang yang masuk Islam ingin melihat mukanya Rasulullah. Yang tadi dikatakan, bulan itu malu menampakkan dirinya ketika dengan bersama Rasulullah SAW, karena agungnya Rasulullah. Rasulullah yang dikatakan oleh para sahabat, ada Tufail, seorang kafir mengatakan, saya banyak datang kepada raja-raja Romawi dan Parisi, tapi tidak melihat bagaimana perbuatan para sahabat Nabi kepada Nabi. Jadi pengikut-pengikut raja itu melakukan kepada raja tidak seperti para sahabat Nabi. Ketika Rasulullah berwudu, semuanya sedang di tangannya di bawah, minta air wudu. Berwudu, semuanya tangannya di bawah. Dapat bekas air wudunya, sentuhnya ke badan. Meludah pun tidak sampai ke tanah. Ini hadis sahih. Ini riwayat jelas. Para sahabat bagaimana cintanya kepada Rasulullah? Kita bayangkan satu kalimat. Sebelum saya bicara Uwais Al-Qarani, siapakah Rasulullah? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang dikenal oleh para sahabat sebagai orang yang jujur, yang punya kelebihan yang tidak punya duanya. Bahkan ada seorang sahabat ketika dia tidak kurang percaya kepada Rasulullah, ini orang Badui, ya Rasulullah, agar saya bertambah iman, saya sudah muslim, saya ingin melihat mukjizat engkau ya Rasulullah. Apa itu mukjizat engkau? Perlihatkan kepada saya. Rasulullah mengatakan, apa yang kau inginkan? Saya ingin itu pohon kurma berjalan di sini bersyahadat kepada engkau. Panggil, katakan. Rasulullah manggil engkau. Dipanggil oleh Badui, pohon kurma, kayak orang gila gitu ya. Hei pohon kurma, kamu dipanggil oleh Rasulullah. Keluar itu akarnya, sampai gemetar, cukup ya Rasulullah, cukup. Nggak bisa lagi. Para sahabat 1.500 orang kumpul, mengatakan ya Rasulullah, nggak ada air lagi. Rasulullah mengatakan kumpulkan air dan taruh di wadah. Rasulullah memasukkan tangannya di wadah, keluar seperti muatan air semua di hadapan semua para sahabat. Kalau ada zaman sekarang wali, pasti kita
cium kakinya tiap hari mau. Kalau ada satu orang wali yang demikian, kita korbankan seluruhnya pun mau. Ini bukan wali, Rasul Rabbul Alamin. Jadi para sahabat ketika banyak cerita, riwayat-riwayat, belum lagi dengan keagungan itu akhlaknya Rasulullah yang agung. Ketika lagi mau makan dengan para sahabat setelah makan dan ingin minum, udah pulang dari Hudaybiyah, di sumur itu ada gelas-gelas bekas muslim, pengembala kambing, pengembala unta aja. Rasul ketika ingin minum dari situ, sahabat ya Rasulullah, ini gelas baru, jangan gelas bekas. Rasulullah mengatakan tidak, ini atharul mukmin barakah. Ini bekas mukmin berkah. Itu yang gelas yang tadi nggak laku habis, langsung laris, nggak ada yang sisa itu juga. Berebut para sahabat. Rasulullah mengatakan berkah. Siapa ini Rasulullah? Langsung diambil berkah. Kalau kita kasih apa? Belanda. Muslimnya udah dari Padang. Yang dilihat apa? Lain-lain kalau pilek, kalau TBC jangan diambil ya. Jadi kita minum bukan karena muslimnya, karena Rasulnya. Kita minum bukan karena muslimnya, tapi sabda Rasul mengatakan athar mukmin barakah. Akhlak Rasulullah mendatangi para sahabat rumahnya, sholat 2 rakaat di rumahnya, digendong anak kecil, dikencingin 10 kali oleh bayi, 6 kali maaf, dan tidak nyerah. Rasulullah rahmatnya sangat agung. Kalau kita lagi sholat dinaikin sama anak kita banding anaknya, marah-marah sama istri, anda lagi sholat dipegangin anaknya, katanya. Rasul tidak. Sayyidina Hasan Husain naik ke belakang, diam aja, sujudnya terus. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, belum pernah kau sujud lebih lama dari sekarang. Tadi cucuku naik ke atas, takut kalau bangun takut jatuh. Rahmatnya Rasulullah SAW. Ini cerita tentang siapa gerangan Rasulullah SAW. Man nadhara ila wajhi alima annahu laysa biwajhin kadzdzab wa laysa bighammazin wala ayyab, dan seterusnya. Ini para sahabat yang menceritakan keagungan Rasulullah SAW, kebesaran Rasulullah. Sahabat ketika perang lepas tangannya, di bawah tangannya, jadi masih nempel dengan kulitnya. Rasulullah, saya ingin perang masih. Dipegang oleh Rasulullah, balik tangannya. Depan semua sahabat. Matanya keluar, ya Rasulullah, saya mau perang lagi. Dipegang matanya, balik. Depan sahabat. Lagi mau diracun, dagingnya ngomong, ya Rasul, jadi makan, saya racun. Ini bukan hal yang apa namanya. Makanya iman sahabat dengan kita nggak sama. Orang yang melihat kejadian darah berceceran bertabrakan tidak sama dengan mendengar cerita. Mau mati juga nggak bakal sama, mimpi juga nggak bakal sama. Sebab yang menyaksikan tidak sama dengan yang. Makanya yang meriwayatkan tentang sahabat, orang mendengar tidak serupa. Laisal khabar kal muayyanah, tidak sama berita dengan yang nyata. Ini peristiwa. Jadi kalau kita cerita tentang Rasul juga, masya Allah nggak sama. Sahabat mengorbankan anaknya semua untuk Rasulullah bisa. Kalau kita enggak. Coba sayangi saudara engkau kena Rasulullah, mau. Kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, berkorban untuk Rasulullah nggak mau. Salam kepada Muslim nggak dijawab, sabar, saya manusia ini. Jadi untuk Rasulullah menahan sabar juga nggak mau. Ini Wasal Garani. Ketika dia ingin melihat sosok Rasul, ingin mencium tangannya Rasulullah. Ada sahabat ketika lagi baris, dia cinta pada Rasul, ingin sekali. Waktu baris dipukul oleh Rasulullah. Sebab Rasul kalau sebelum sholat juga dalam perang dibariskan para sahabat. Yang keluar dipukul. Ini sahabat sengaja ngeluarin perutnya. Dipukul sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kau terlalu sakit memukul aku. Rasulullah mengatakan, sini pegang, balas. Sahabat bilang, aku tidak pakai baju ya Rasulullah, engkau pakai baju. Dibuka bajunya, ditubruk, dicium. Kenapa? Pengen nempel doang dengan apa namanya? Ada sahabat ketika sedang hijamah, darahnya suruh buang kamu. Ini hadis sahih, bukan cerita dongeng, bukan. Ketika suruh buang, tanya, kau sudah buang? Ya Rasul, di tempat yang paling sembunyi. La'allaka tashrabtu, ya la'allaka syarabta. Mungkin kau sudah minumnya? Iya ya Rasulullah. Kalau begitu tidak akan tersentuh api, sebab yang berhubungan dengan jasadnya Rasulullah SAW. Makanya para ulama mengatakan apa? Tanah yang menempel dengan jasadnya Rasulullah lebih afdal daripada arsy. Bukan jasadnya, tanah yang nempel.
dengan jasadnya Rasulullah lebih afdal daripada arsy. Kalau Ka'bah apa? Muslim lebih afdal daripada Ka'bah. Kalau Muslim lebih afdal daripada Ka'bah. Sebab Ka'bah adalah badan, bangunan. Muslim ada seorang yang bersyahadat. Rasulullah ketika mengelilingi Ka'bah dan mengatakan ma'adhamuki wa ma'adhamu hurmatiki walakinna hurmatul muslim a'adhamu minki. Allah agungnya engkau, mulianya engkau, tapi kemuliaan Muslim lebih agung daripada engkau. Orang mukul Ka'bah haram nggak? Enggak. Mukul Muslim haram. Dirobek itu satair Ka'bahnya haram nggak? Enggak. Punya Muslim semua. Coba robek Muslim haram. Membicarakan keburukan Ka'bah boleh nggak? Apa-apa. Membicarakan keburukan Muslim haram, hukumnya sama dengan makan dagingnya mentah-mentah. Keagungan Muslim agung sekali. Ini saudara ini pengen melihat sosok Rasulullah SAW. Siapa ini? Minta izin. Ibunya udah tua, mau jalan nggak ada yang ngurus. Dia nulis surat melalui temannya, sampaikan kepada Rasulullah, kalau saya bawa ibu saya nggak kuat, kalau saya tinggalkan nggak ada yang mengurus, bagaimana saya harus? Rasulullah mengatakan duduk dengan ibumu. Padahal hatinya pengen lihat apa? Rasulullah yang setiap orang datang dari Madinah, dari Yaman yang hijrah-hijrah, cerita Rasulullah, makin bayangannya apa? Oh, ini Rasulullah bagaimana? Pengen cium tangannya, pengen cium kakinya. Sampai ada para sahabatnya, Rasulullah izinkan saya sujud kepada engkau. Pernah saya bakal sidik Sayyidina Umar ada dengan Rasulullah selama berjalan. Tiba-tiba ada satu orang baru, ya Rasulullah saya punya utang kamu, tolongin kata ya Rasulullah. Sebab Rasulullah tempat mengadu para sahabat. Anak ribut sama bapak, diadu sama Rasulullah. Anak mengeluh tentang bapaknya, mengadu pada Rasulullah, pintunya nggak pernah dibuka, ditutup, nggak ada penjaga. Siapapun bisa datang. Makanya ketika meninggalnya Rasulullah, para sahabat gila semua. Tidak gila Allah tolong, mestinya gila. Bukan meninggalnya ibu, bukan meninggalnya bapak, meninggalnya Sayyidul Mursalin yang setiap hari mengayom mereka, yang setiap hari menaungi mereka, mengajarkan mereka akhlak demi akhlak. Kalau mereka tidak mati berdiri, mestinya mati berdiri. Jadi apa yang diceritakan tentang ketika meninggalnya, jangan heran ketika ada orang mengatakan, yang bilang mati saya bunuh. Sayyidina Umar hilang akal semua. Orang yang agung di dunia meninggal. Mereka pun nggak tahu cara memandikan Rasulullah bagaimana. Belum pernah ada Nabi meninggal zamannya. Mau buka bajunya nggak berani. Ditinggalkan di kamar dan terbuka bajunya sendiri dan diganti. Datang satu suara, biarkan Habibnya biarkan Rasulullah di kamar sendiri, jangan keluar semua, di luar. Nggak ada anaknya berani membuka baju Rasulullah, nggak ada mantunya berani membuka baju Rasulullah, nggak ada, menelanjangi, tidak mungkin. Kami ditinggalkan di kamar terbuka sendiri dan selesai. Kalian boleh masuk. Ingin memandikannya, pelan-pelan. Bagaimana cara memandikan nggak tahu. Makanya 3 hari bingung. Ini Nabi meninggal caranya bagaimana? Nggak ada keterangan hadisnya. Qurannya nggak ada. Orang yang pintar ilmu hadis, ilmu fikih, ketika bapaknya meninggal bingung. Semua hafalan yang dia tahu nggak kelihatan lagi. Orang pintar ilmu fikih, haji, pas haji bodoh. Sebab tidak praktik. Kalau yang praktik yang setiap hari haji, setiap tahun haji mampu. Tapi orang yang pintar teori, ketika terjadi peristiwa, bingung dia. Ini bagaimana memandikannya? Akhirnya ketika dimandikan, sholat semua masing-masing sendiri, nggak ada imam. 3 hari sholat. Subhanallah, sampai sekarang semua kepala negara kalau dikubur nggak bisa langsung 2 hari. Menunggu kepala negara semuanya. Subhanallah. Sebab itu negara kehilangan kepala negara. Kalau kita melihat satu orang kepala negara, orang-orang yang pada nangis histeris, ini bukan kepala negara, Sayyidul Mursalin. Yang tiap hari para sahabat, yang ketika satu orang baru, ya Rasulullah saya minta bantuan kepada engkau. Itu ada kambing 1 lembah, kau ambil semua. Bukan 1, ribuan ambil untuk kamu sendiri. Dia pulang kampungnya, woi masuk Islam, Islam gak bakal miskin katanya. Kalau sekarang kan gak masuk Islam jadi miskin. Juga. Ini orang-orang apa? Waktu lagi dikuburkan, saya potong cerita karena memang singkat, saya akan bicara yang lain. Jadi artinya sampai Siti Fatimah Zahra ketika lagi menguburkan mengatakan, apakah kalian bisa meletakkan tanah di jasadnya Rasulullah menguburkan? Para sahabat tidak bisa menjawab. Tidak dikubur haram,
dikuburkan mengikuti sunnah Rasulullah, harus meletakkan tanah di atas jasadnya. Karena nggak mungkin. Tapi mereka harus melakukan. Jadi Siti Fatimah sambil menangis mengatakan, apakah kalian tega? Sebab beliau tahu bagaimana cintanya kepada ayahnya, kepada Rasulullah. Tidak mungkin tega meletakkan satu tanah di dahinya Rasulullah. Apalagi demi mengubur. Mereka mengubur sambil menangis. Ya Allah, taat kepada Engkau ya Rasulullah. Karena taat kepada Engkau ya Rasulullah. Karena taat meletakkan tanah demi tanah. Karena cinta kepada Rasulullah. Karena khawatir datang adab, salah meletakkan tanah di depannya, di jasadnya Rasulullah SAW. Jadi alam sahabat tidak sama dengan alam kita. Tidak sama. Bahkan ketika sudah lama berlalu, Bilal bin Rabah diminta adzan oleh Sayyidina Hasan. Sudah masing-masing sahabat sudah ada yang patah hatinya, tinggalin Madinah. Sebab di Madinah nggak bisa hidup, nangis terus. Banyak yang keluar Bilal, tapi orang-orang yang tegar, banyak yang murtad. Dan keluar dengan tentaranya, dibunuh semua yang murtad. Pada waktu itu ada orang-orang yang meninggalkan Madinah karena hancur hatinya. Di antaranya Bilal bin Rabah. Waktu pulang ke Madinah, ya Bilal, coba kau adzan seperti waktu Rasulullah ada. Nggak mau katanya. Dipaksa minta, akhirnya baik saya adzan satu kali saja. Waktu adzan ahli Madinah semua nangis. Mengenang apa? Masa Rasulullah SAW. Jangan jauh-jauh, ibu kita meninggal, tiba-tiba ada saudaranya dari Saudi, dari Yaman datang, seperti ibu kita. Kata-katanya seperti ibu kita, perbuatan seperti ibu kita. Kita akan melihat nangis pada itu. Ini ibu saya. Ini para sahabat. Ketika diadakan adzan, semua ahli Madinah keluar. Yang pun syauqan di Rasulullah SAW. Hanya mendengar adzannya Bilal, bukan melihat sosoknya Rasulullah SAW. Ada para ulama cinta ketika di qasidahnya Maulud Nabi, wa tilkal qumbatul khadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul ghayahib. Cukup dengan lihat kumbah yang hijau nangis. Cukup melihat kumbah yang hijau nangis. Kenapa mengingatkan? Cukup melihat umatnya yang dilihat Rasulullah SAW. Semakin kuat cintanya, sendalnya pun diingatnya Rasulullah. Seperti seorang murid kepada gurunya. Ini sendal guru anak ini buku guru anak ini. Semua yang berhubungan dengan gurunya mengingatkan akan guru. Maka para ulama pun semua yang mengingatkan kepada Rasulullah, dia akan cinta kepada Rasulullah. Akhirnya Uwais Al-Qarani bilang, suruh tinggal dengan ibunya. Tinggal dengan ibunya padahal hatinya di Madinah. Meninggal Rasulullah SAW dan tidak sempat bertemu. Zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun tidak bertemu. Zaman Sayyidina Umar baru dia bisa datang ke Madinah. Baru meninggal ibunya. Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali waktu masih hidupnya, ya Umar, ya Ali, kemari. Nanti ada orang dari Yaman, dari Bani Qaran, namanya Uwais. Di pundaknya ada tanda hitam. Saat kirimkan salam saya kepada dia. Dan kalian minta doa darinya. Sayyidina Umar bertanya, Sayyidina Ali, ya Rasulullah, ini orang siapa? Hadza rajul ma'ruf fis sama' wa la yu'raf fil ardh. Di langit dikenal, di bumi enggak ada yang kenal, gembel dianggap. Ya Rasulullah, ini orang dapat dengan apa? Bibirrihi bi ummi. Dia ingin bertemu denganku, tapi dengan ibunya dia bertahan. Kita tidak dapat menjadi wali dengan ilmu, dengan amal, tapi dengan bakti sama ibu bisa jadi orang besar. Bakti kepada orang tua menjadi besar. Kita makan di rumah orang tua nggak terima kasih. Dicucikan pakaian tanpa terima kasih. Kita harapkan terima kasih bagi mereka. Tapi untuk orang bisa dengan lafaz jazakallahu khairan jazak, barakallahu fiik, at'amakallahu kama tamtana. Fasih itu doa. Di rumah ibunya satu kalimat nggak keluar. Duduk depan ibunya pun tidak. Sayyidina Ali bin Abidin ketika ibunya makan, duduk di samping ibunya, berdiri di samping ibunya seperti pembantu. Ingin air, jalan. Ketika tanya, kenapa kau tidak makan dengan ibu? Takut ketika saya mengambil makanan, ibu saya sudah melihat duluan. Saya dianggap walatul anak durhaka.
Dan durhaka sama ibu kan karena masih hidup. Ibunya udah meninggal, bapaknya udah meninggal. Bagian anaknya tidak dihargai. Anaknya tidak dihargai. Ketika ada orang datang, anaknya dia bangun. Kenapa kau bangun? Ini anak ibu saya datang. Kenapa? Emang kenapa? Ini anak Umi Ana yang merawat anak. Kalau anak guru anak hormati, kenapa anak Umi Ana yang merawat anak, yang mendidik anak semuanya tidak? Ahlan wa sahlan bi ibn ummi. Bangun menghormati ibunya. Dia peluk saudaranya demi ibunya agar ibunya ridho di dunia akhirat. Karena mahabbah selalu berhubungan. Itu cerita Uwais Al-Qarani yang kita apa? Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya ingin mati syahid bersama engkau. Ingin mati syahid dalam peperangan bersama engkau. Ditanya, kau punya ibu bapak? Iya ya Rasulullah. Bakti kepada mereka lebih afdal daripada jihad bersama saya. Ya Rasulullah, kalau ibu saya, bapak saya minta nyawa saya, berikan oleh Allah. Sebab kita tidak mungkin memberikan. Jangan lagi apa? Nyawa, tenaga aja nggak bakal dikasih. Kita bisa tidur tanpa ada bocor, ibu kita dengan bocor, kita juga nggak ada rasa. Makanya diadakan maulid supaya menumbuhkan rasa antara muslim dengan muslim seperti bangunan. Kalau dicubit satu yang lain sakit, tapi kita nggak punya rasa. Tetangga sakit kita sakit, nggak ada. Saudara kita sakit nggak. Bapak kita sakit nggak. Kita mengatakan muslim, mimpi ingin supaya bertemu dengan Rasulullah, mahrum, tidak mungkin. Jadi apa? Hadir maulid untuk menambahkan cinta kepada umatnya Rasulullah. Dengan cinta kepada umatnya Rasulullah bisa naik kepada peringkat kedua, cinta kepada keluarganya Rasulullah. Ada orang cinta kepada keluarga Rasulullah tapi tidak cinta kepada umatnya Rasulullah. Bohong, cari nama namanya. Cari nama. Kalau benar ada tahapannya. Ketika cinta kepada keluarga Rasulullah, cinta kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW dan seterusnya. Sebab Rasulullah mengajarkan hal yang besar, yang baik-baik, dan tidak mengajarkan yang buruk. Semoga bermanfaat apa yang ucapkan dan tidak menuntut Anda pada hari kemudian. Aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum.